Sang raksasa super jumbo hampir menyebabkan pesawat jet pribadi celaka. Bagaimana bisa terjadi? Simak video rekonstruksi dan kronologinya di video ini. Sabtu, tanggal 7 Januari tahun 2017. Bandara Internasional Dubai, Dubai Uni Emirat Arab. Emirates Flight 412, sedang melakukan persiapan penerbangan terjadwal internasional dari Dubai, menuju Sydney, Australia. Pesawat yang akan digunakan untuk penerbangan internasional ini adalah Airbus A380 dengan registrasi Alpha 6 Echo Uniform 5. Pesawat ini masih berusia kurang lebih 3 tahun pada saat itu, ditenagai 4 mesin GP7270. Pesawat super jumbo ini merupakan pesawat penumpang dengan ukuran yang paling besar yang pernah dibuat oleh manusia. Walaupun pesawat ini mempunyai ukuran yang sangat besar, A380 menggunakan desain airliner konvensional dengan bodi pesawat silinder yang lebih lebar dari Boeing 747. A380 memakai sayap yang dipasang rendah pada bodinya dengan 4 mesin di sepanjang bentangan sayapnya. Pesawat A380 versi standar, mampu membawa sebanyak 854 penumpang, sementara A380-900 mampu membawa 1000 penumpang. Di dalam pesawat ini juga dapat dilengkapi pusat pembelanjaan, tempat bermain anak-anak, dan fasilitas-fasilitas lainnya dengan catatan semua fasilitas ini disediakan sebagai opsi, tergantung pesanan dari maskapai. Maskapai Emirates sendiri merupakan maskapai yang paling banyak mengoperasikan pesawat super jumbo ini. Awalnya, Emirates memesan 58 unit A380. Namun, mengingat performa pesawat yang luar biasa bagi maskapai ini, Emirates terus membeli lebih banyak unit A380 selama bertahun-tahun. Pesanan tambahan diumumkan pada tahun 2013, 2015, dan 2017. Totalnya, Emirates telah memesan 162 unit A380 dari Airbus hingga saat ini. Di kokpit terdapat 3 orang pilot yang sedang bertugas, yang terdiri dari 1 orang kapten, 1 orang first officer dan 1 orang second officer. Karena ukurannya yang sangat besar, A380 dapat menghasilkan pusaran udara yang kuat di ujung sayapnya. Jika ada pesawat lain yang terbang terlalu dekat, dan ukurannya yang lebih kecil, bisa masuk ke pusaran ini, menyebabkan guncangan hebat. Pihak ATC akan menginstruksikan pesawat lain harus menjaga jarak aman dengan A380, karena pesawat yang lebih kecil bisa sangat terpengaruh, baik ketika lepas landas di belakang A380 dan terbang di dekatnya di udara. V1. Rotate. Emirates Flight 412 berhasil lepas landas dari Bandara Dubai tepat pada pukul 10:55 pagi waktu setempat. Bandara Internasional Velana, Maladewa. Dengan jarak bermil-mil jauhnya dari Bandara Dubai, ada penerbangan 604 yang sedang melakukan persiapan penerbangan dari Maladewa menuju Bandara Al-Betin, Abu Dhabi, Uni Emirat Arab. Bandara Al-Betin merupakan bandara eksekutif khusus untuk jet pribadi internasional pertama di Timur Tengah, terletak di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab, melayani penerbangan bisnis dan VIP dengan fasilitas khusus, berbeda dengan bandara utama Abu Dhabi. Penerbangan ini dioperasikan oleh MHS Aviation, maskapai penerbangan charter yang berasal dari Jerman. MHS Aviation adalah operator penerbangan penyewaan jet pribadi di Eropa, dengan menyediakan penerbangan charter sesuai permintaan yang nyaman dan terjangkau. Didirikan pada tahun 1977. Pesawat yang digunakan untuk penerbangan ini adalah Bombardier Challenger CL604, yang telah berumur sekitar 17 tahun. Pesawat ini selesai dibuat pada tahun 2000, tercatat sudah memiliki 10.211 jam terbang, dan sudah 5.504 kali melakukan penerbangan, ditenagai 2 mesin dari General Electric. Di ruang kokpit ada seorang kapten yang telah berusia 39 tahun, memiliki 5.334 total jam terbang, termasuk 4.564 jam di pesawat Bombardier Challenger.
Co-pilot first officer-nya telah berusia 41 tahun, memiliki total jam terbang sebanyak 1.554 jam, termasuk 912 jam di pesawat bombardir Challenger. Di dalam pesawat ada 3 orang kru member, yang terdiri dari 2 orang pilot dan 1 orang awak kabin, dan penerbangan ini membawa 6 orang penumpang. Flight 604 berhasil lepas landas dari Bandara Velana, Kepulauan Maladewa, tepat pada pukul 11.52 waktu setempat. Flight 604 lepas landas dari Bandara Velana, 3 menit lebih lambat dari Emirates Flight 412 yang lepas landas dari Bandara Dubai, berdasarkan perbedaan zona waktu. Satu jam 35 menit kemudian. Di atas Laut Arab. Posisi pesawat sudah berada sejauh 630 nautical mil dari Tenggara Muscat Oman. Flight 604 sedang terbang di ketinggian jelajah 34.000 kaki, dan sedang terbang di jalur udara L894. Dengan berjarak beberapa mil dari Flight 604, pesawat dari Emirates Flight 412 sedang terbang di ketinggian 35.000 kaki di atas permukaan laut, terbang dari arah tenggara. Pesawat Airbus A380 ini sedang terbang di jalur udara yang sama dengan pesawat bombardir Challenger Flight 604, namun hanya dipisahkan di ketinggian 1000 kaki. Emirates Flight 412 terbang di ketinggian flight level 350 atau 35.000 kaki, sedangkan bombardir Challenger Flight 604 sedang terbang di flight level 340 atau 34.000 kaki. Pukul 8.38 UTC pesawat Super Jumbo A380 terbang melewati pesawat jet pribadi bombardir Challenger. Pesawat A380 melintas tepat di atas pesawat bombardir Challenger. "47 detik kemudian, setelah A380 tepat melintas di atas pesawat ini, dengan sistem autopilot yang aktif, pesawat bombardir tiba-tiba miring ke kanan. Tercatat, pesawat miring ke kanan sebanyak 6-8 derajat. Dalam 1 detik, sudut kemiringan ke kanan mulai meningkat, sudut kemiringan meningkat menjadi 42 derajat ke kanan. Pada saat yang sama, defleksi aileron ke kiri meningkat menjadi 20 derajat. Autopilot. 13 detik kemudian, sistem autopilot mulai tidak aktif dengan sendirinya. Setelah itu master alarm peringatan berbunyi menyatakan pesawat terlalu miring. Tidak lama setelah itu, pesawat mulai berputar-putar. Pilot kehilangan kendali, pilot mencoba menyeimbangkan pesawat. Setelah pesawat berguling-guling untuk kesekian kalinya, akhirnya pilot dapat menyeimbangkan pesawat, pilot berhasil mengendalikan pesawat. Pilot melihat peringatan bahwa suhu pada mesin kiri meningkat drastis, pilot mulai mematikan mesin kiri. Sekitar pukul 8.56 UTC, pilot memberitahu ATC di Mumbai mengenai kejadian tersebut, dan menyatakan keadaan darurat, dan melaporkan posisi, ketinggian, kemudian pilot meminta untuk terbang menuju Oman. Sekitar pukul 9.15 UTC, pilot Flight 604 mulai menghidupkan kembali mesin kiri. Selanjutnya, pesawat naik ke ketinggian 25.000 kaki. Sekitar pukul 9.56 UTC, autopilot diaktifkan kembali. Pada pukul 11.05 UTC, bombardir Challenger Flight 604 berhasil mendarat darurat di Bandara Muscat, Oman. Emirates Flight 412 melanjutkan penerbangan ke Sydney dan berhasil mendarat.
Pabrikan pesawat bombardir menyatakan bahwa struktur badan pesawat bombardir Challenger yang mengalami insiden ini tidak dapat dikembalikan ke kondisi layak terbang, karena melebihi batas beban desain sertifikasi badan pesawat selama insiden tersebut. Pesawat bombardir yang terlibat di insiden ini harus dipensiunkan. Sumber video rekonstruksi ini diambil dari situs resmi Aviation Safety Network, dan melihat beberapa akun. Seluruh video ini dikerjakan oleh tim The Pilot Sumatera.